Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Baik, kita bertemu lagi dengan saya hari ini dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Setelah minggu lalu kita membahas salah satu materi dalam mata kuliah PKN, yaitu tentang bangsa dan negara. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai salah satu unsur yang ada dalam sebuah negara, yaitu konstitusi negara. Nah, melalui perkuliahan kali ini saya ajak untuk mengenal apa itu konstitusi, kaitan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada fungsi dari konstitusi, kemudian apa saja konstitusi yang sudah pernah berlaku di Indonesia. Baik, kita mulai saja pembahasan hari ini. Kita akan mencoba mengulang kembali perkuliahan yang minggu yang lalu. Kita bahas tentang negara, karena konstitusi ini merupakan bagian dari negara. Nah, minggu lalu kita sudah bahas bahwa negara itu adalah sebuah organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan dan mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa orang manusia tersebut. Nah, dari sini, dari pengertian negara ini, kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa unsur yang menjadi prasyarat negara itu terbentuk. Nah, kita lihat tulisan-tulisan yang ditebalkan di negara itu adalah adanya suatu organisasi kekuasaan. Ada sekelompok atau beberapa kelompok manusia tinggal di satu wilayah tertentu, kemudian ada satu pemerintahan. Nah, itulah unsur-unsur dari negara itu sendiri. Kenapa negara itu lahir? Seperti yang minggu lalu kita bahas. Jadi negara itu lahir karena adanya dorongan bahwa manusia itu cenderung tidak bisa hidup sendiri, tapi dia pasti berkelompok dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial atau makhluk politik. Animal sosial atau homo socius, atau animal politicum atau zon politikon. Nah, dari pengertian negara tadi kita bisa simpulkan bahwa negara itu ada unsur-unsur pembentuknya. Kita bagi dua, ada unsur konstitutif dan ada unsur deklaratif. Nah, unsur konstitutif ini terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sementara unsur yang bersifat deklaratif adalah tujuan negara, adanya konstitusi, adanya pengakuan dari negara lain, dan salah satunya adalah masuk ke dalam persatuan bangsa-bangsa. Kenapa harus masuk ke dalam persatuan bangsa-bangsa? Nah, ketika masuk ke dalam persatuan bangsa-bangsa, maka itu menjadi bukti bahwa negara tersebut diakui oleh negara lainnya. Karena dalam persatuan bangsa-bangsa itu nantinya akan dibentuk kerjasama internasional, baik itu kerjasama yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kemudian, nah, kita bahas di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ini, tentang konstitusi. Pertanyaannya adalah, apakah konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar 45? Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa agak kebingungan untuk menjawab masalah ini ya. Apakah konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar? Baik, coba dijawab. Hey. Nah, nanti kita akan bahas ya, konstitusi apakah sama dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Anda bisa menemukan jawabannya setelah kita selesaikan perkuliahan ini. Nanti kita akan tanyakan kembali. Setelah mendapatkan materi ini, apakah Anda masih berkeyakinan bahwa konstitusi adalah sama dengan Undang-Undang Dasar 45 atau justru tidak sama dengan Undang-Undang Dasar 45?
Kita mulai saja dalam pembahasan konstitusi. Nah, ini dia. Di sini kita bisa membedakan secara istilah. Oke, secara istilah konstitusi itu kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya constitution atau dalam bahasa Belanda konstitusi atau dalam bahasa Prancis constitutional. Bahasa Jerman Verfassung, kemudian bahasa Latin konstitusi, dan bahasa Amerika fundamental laws. Nah, sedangkan kalau undang-undang dasar itu dalam bahasa Belanda disebut dengan grondwet. Jadi perkataan wet di sini diterjemahkan menjadi undang-undang dan grond berarti dasar atau tanah. Sehingga istilah undang-undang dasar atau grondwet adalah bagian dari suatu konstitusi. Sedangkan constitution atau konstitusi memuat baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Nah, sini sudah bisa terjawab ya perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar. Artinya di sini konstitusi mempunyai kedudukan yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar itu sendiri adalah bagian yang tertulis. Ini kita akan bahas, ada jenis konstitusi. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, undang-undang dasar termasuk ke dalam konstitusi yang tertulis. Sementara ada konstitusi yang tidak tertulisnya tentunya di suatu negara. Apa konstitusi yang tidak tertulisnya? Nanti di slide selanjutnya akan ada pembahasan tentang itu. Baik. Nah, di sini kita akan simpulkan ke pengertian dari konstitusi. Di konstitusi itu adalah peraturan tertulis, kemudian kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan atau ketatanegaraan. Nah, ini ada kata konvensi. Nah, sama seperti yang tadi ya, konvensi itu adalah hukum yang tidak tertulis. Nah, kemudian yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antara organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Nah, dari pengertian konstitusi ini kita sebetulnya bisa juga menyimpulkan apa sih isi dari konstitusi itu sendiri. Nah, isinya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah susunan dan kedudukan organ-organ negara, kemudian mengatur hubungan antara organ-organ negara itu, kemudian yang ketiga mengatur hubungan organ negara tersebut dengan warga negara. Jadi ada 3 isi dari konstitusi. Jadi semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian karena kekuasaan itu perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Seiring atau sejalan dengan yang dikatakan oleh Lord Acton, power is tend to corrupt and absolutely power is corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu, power, cenderung untuk korup. Korup itu melakukan kesewenang-wenangan atau bahasa sekarangnya korupsi gitu ya. Nah, kekuasaan cenderung untuk korup. Dan kekuasaan yang lebih besar, maka tingkat korupnya atau tingkat kesewenang-wenangannya akan lebih besar pula. Maka diperlukanlah sebuah konstitusi untuk mengatur kekuasaan tersebut supaya dibatasi sebagaimana mestinya. Itulah salah satu fungsi dari konstitusi, mengatur kekuasaan agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kita lanjutkan. Ini pengertian lain. Kita lihat dari pandangan ahli ya mengenai konstitusi ini. Salah satunya adalah Herman Heller yang membagi pengertian konstitusi menjadi 3, ada konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, konstitusi dalam pengertian yuridis, dan konstitusi pengertian lebih luas dari undang-undang dasar. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, konstitusi dalam pengertian politis sosiologis berarti konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi kita bisa lihat bahwa konstitusi itu
dia memperlihatkan kepada orang-orang bagaimana sih kehidupan politik di masyarakatnya atau keadaan sosial politik masyarakatnya secara real gitu. Nah, kemudian konstitusi dalam pengertian yuridis, konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang dilanjutkan, yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Dan konstitusi dalam pengertiannya yang lebih luas dari undang-undang dasar, konstitusi adalah yang ditulis dalam satu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi dan berlaku di satu negara. Baik, kita lanjutkan. Selain konstitusi ada konstitusionalisme. Nah, ini berarti paham ya, kalau ada isme berarti paham. Nah, konstitusionalisme adalah satu gagasan atau paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi atau undang-undang dasar harus memiliki fungsi khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Nah, konstitusi yang berpaham konstitusionalisme bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Nah, ada kedudukan konstitusi. Nah, jadi konstitusi ini dia punya dua kedudukan. Dia berkedudukan sebagai hukum dasar dan dia berkedudukan sebagai hukum tertinggi. Nah, ini beda ini. Kedua kedudukan ini memiliki pengertian yang berbeda. Nah, konstitusi sebagai hukum dasar ini berarti dia adalah berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Jadi, konstitusi sebagai hukum dasar ini adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Nah, sementara konstitusi sebagai hukum tertinggi, dia punya pengertian bahwa konstitusi itu lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Jadi kalau tadi sebagai hukum dasar itu konstitusi berisi tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara, kalau konstitusi sebagai hukum tertinggi, dia hendaknya dijadikan sebagai hukum yang tertinggi dalam satu negara. Kita kenali ada yang namanya tata urutan perundang-undangan nasional. Nah, di sini konstitusi dia bertindak sebagai hukum tertinggi karena peraturan-peraturan yang ada di bawah undang-undang dasar, ya. Kalau kita sebut konstitusi tertulis yang berlaku di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, Undang-Undang Dasar 45 ini dia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi, yang kemudian hukum-hukum yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Misalkan di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu ada TAP MPR, kan gitu ya. Kemudian di bawah TAP MPR ada undang-undang, kemudian ada atau Perpu. Kemudian di bawah Perpu ada peraturan pemerintah atau PP. Kemudian di bawah peraturan pemerintah di situ ada peraturan presiden, di bawah peraturan presiden ada perda. Nah, aturan-aturan yang ada di bawah undang-undang dasar atau yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Seperti misalkan perda tidak boleh bertentangan dengan perpres, perpres tidak boleh bertentangan dengan PP, PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Jadi begitu sifatnya hierarki ya, artinya tidak boleh bertentangan satu aturan yang di atas dengan aturan yang di bawahnya. Nah, kemudian di sini seperti yang tadi dibahas di awal, saya jelaskan bahwa ada jenis-jenis konstitusi. Nah, konstitusi itu dibagi dua, ada konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Nah, atau written constitution dan unwritten constitution. Nah, ini kita bahas konstitusi yang tertulis terlebih dahulu.
Nah, karena tadi Undang-Undang Dasar 45 adalah bagian dari konstitusi yang tertulis, maka sifat dari Undang-Undang Dasar 45 adalah sebagai berikut. Yang pertama, oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas. Merupakan satu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Jadi konstitusi ini berlakunya umum baik untuk pemerintah maupun untuk warga negara. Kemudian yang kedua, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Undang-Undang Dasar 45 bersifat singkat, supel, memuat aturan-aturan yang yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Keempat, Undang-Undang Dasar 45 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif tertinggi. Di samping itu, sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Nah, itu konsep Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum dasar yang tertulis. Ada juga yang kita sebut dengan konvensi atau konvensional, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, hukum dasar tidak tertulis ini kalau kita lihat di Indonesia atau ambil contoh di Indonesia, itu dia merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis, tapi dia diulang-ulang terus, dipakai terus. Nanti contohnya kita bahas di akhir ya, setelah kita bacakan keempat sifatnya dari dasar yang tidak tertulis ini. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan ini berjalan secara sejajar. Artinya kebiasaan tersebut kalau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya jalankan saja. Kemudian diterima oleh seluruh rakyat, kemudian bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kita ke contohnya, contoh konvensi. Ada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan kita yang sering kali dilakukan tapi tidak bertentangan dengan undang-undang, itu diterima oleh semua rakyat dan merupakan pelengkap dari Undang-Undang Dasar 45 karena tidak tertulis. Contohnya adalah misalkan di setiap menerima tamu-tamu internasional, nah kita selalu menerima mereka dengan tari-tarian tradisional. Ini adalah bentuk konvensi. Atau misalkan tiap 17 Agustus selalu diadakan yang namanya upacara bendera. Di Undang-Undang Dasar 45 kalau Anda cari bahwa di tanggal 17 Agustus harus upacara bendera itu nggak akan ada, nggak akan ketemu. Tapi ini selalu diulang-ulang, selalu dilakukan secara terus-menerus, dan ini juga diterima, dan ini juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya itulah konvensi. Itulah hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, itu kalau kita ambil contoh di Indonesia. Tapi kalau ambil contoh di negara lain, misalkan di Inggris, nah konvensi ini dia merupakan bagian atau Inggris tidak punya konstitusi yang tertulis. Oke, tidak punya konstitusi yang tertulis. Konstitusinya disusun atau konstitusinya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berulang kali dilakukan. Tidak ada, misalkan tata cara pengangkatan ratu Inggris. Nah, itu tidak ada konstitusi yang tertulisnya. Maka konvensi di Inggris itu sama tingkatannya dengan konstitusi yang tertulis seperti di Indonesia atau Undang-Undang Dasar 45. Nah, apa saja isi dari konstitusi? Isi dari konstitusi itu terdiri dari identitas atau organisasi negara. Tekan di pasal 1 ya, ayat 1 ya. Itu kan ada identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berisi juga tentang pola kekuasaan negara, kemudian hubungan warga negara dengan negaranya,
Kemudian aturan-aturan tentang perubahan konstitusi. Nah, menarik, untuk aturan-aturan perubahan konstitusi ini dibagi menjadi dua. Ini menjadikan konstitusi ini punya dua sifat. Nah, ada konstitusi yang bersifat rigid atau kaku, dan ada konstitusi yang bersifat fleksibel. Okay. Yang rigid berarti dalam kaitannya dengan perubahan konstitusi, si konstitusi ini dia tidak bisa dirubah begitu saja. Artinya untuk merubah satu konstitusi harus diperlukan langkah-langkah tertentu. Misalnya untuk merubah konstitusi ini harus diadakan referendum. Tanyakan ke setiap warga negara, setuju tidak merubah konstitusi, baru nanti konstitusinya bisa dirubah. Nah, sementara yang fleksibel artinya dia tidak perlu menempuh jalan-jalan yang khusus untuk merubah konstitusi. Jadi dia bisa hanya oleh satu lembaga-lembaga tertentu saja yang punya kewenangan untuk merubah konstitusi tanpa harus menanyakan ke seluruh rakyat, gitu ya, konstitusinya mau dirubah atau tidak. Nah, untuk Undang-Undang Dasar 45 ini saya nanti akan tanyakan di lain kesempatan kepada Anda, apakah Undang-Undang Dasar 45 ini termasuk konstitusi yang rigid atau kaku, ataukah Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan konstitusi atau undang-undang yang yang fleksibel begitu, yang mudah untuk dirubahnya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya diktum konstitusi. Ini adalah dogma-dogma yang ada dalam konstitusi. Tentunya konstitusi ini memuat tentang identitas negara. Kemudian memuat tentang daerah, bangsa, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Nah, kemudian selanjutnya mengubah konstitusi itu bisa berbagai cara ya. Yang melanjutkan dari pembahasan yang tadi tentang aturan perubahan konstitusi, itu bisa dengan melakukan sidang legislatif saja, jadi khusus untuk anggota legislatif bermusyawarah gitu ya, untuk mengubah konstitusi, maka nantinya konstitusi dirubah. Ada yang dengan cara referendum, tanyain ke seluruh warga, apakah setuju merubah konstitusi atau tidak. Yang ketiga, melalui negara bagian, vote ya, negara bagiannya. Kita kan tidak ada negara bagian ya, tapi bagi beberapa negara memiliki negara bagian. Atau dengan musyawarah khusus, musyawarah khusus yang dilakukan untuk mengubah. Nah, selanjutnya apa tujuan dan fungsi konstitusi? Yang pertama tentu saja ke pendapatnya Lord Acton yang tadi saya bilang, bahwa fungsi dari konstitusi itu adalah untuk membatasi kekuasaan sebagai salah satu fungsi dari konstitusionalisme. Kemudian yang selanjutnya memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Kalau tidak ada konstitusi, nah pemerintah dilegitimasinya seperti apa? Kan susah. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai instrumen untuk menghasilkan kewenangan dari pemegang kekuasaan. Di atas nama konstitusi saya serahkan gitu ya pemerintahan ini kepada yang terpilih di periode selanjutnya. Bukan karena memang keturunan ya seperti di negara yang monarki gitu ya. Bukan karena kedekatan, tetapi memang karena konstitusi mengatur seperti itu. Karena konstitusi membatasi masa jabatan seorang presiden, sehingga kepala negaranya ini dia harus berganti kekuasaannya per 5 tahun sekali. Nah, untuk selanjutnya ini berkaitan dengan apakah konstitusi tersebut sudah dianggap berjalan atau tidak. Nah, makanya konstitusi itu harus bernilai.
Menurut Karl Lowenstein, dia katakan bahwa konstitusi itu punya 3 nilai, dan nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nah, ini saya akan bahas dari yang bawah terlebih dahulu. Nilai semantik. Nah, sebuah konstitusi dikatakan bernilai semantik apabila konstitusi ini tidak dijalankan sama sekali oleh warga negaranya. Ya, artinya di sini konstitusi itu hanya sebagai pajangan belaka, ya. Sama sekali orang-orang yang ada di negara tersebut tidak menjalankan konstitusi sebagaimana mestinya. Acuh saja terhadap konstitusi. Hanya sebagai simbol. Nah, kemudian yang kedua nilainya nominal. Nah, nilai nominal ini berarti bahwa konstitusinya sudah ada, diikuti oleh warga negara, tetapi belum seluruhnya maksimal gitu ya. Belum semuanya diikuti oleh semua warga negara, tapi sudah mulai diikuti. Nah, tentulah kita berharap nilai konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 ini bernilai normatif. Jadi sejalan antara apa yang diamanatkan oleh konstitusi dengan yang dilakukan oleh warga negara. Artinya dalam nilai normatif ini si konstitusinya atau Undang-Undang Dasar 45-nya sudah dijalankan secara maksimal. Nah, kita berlanjut ke periodisasi perubahan konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kalau misalkan ditanyakan seperti ini, apakah konstitusi kita ini sudah pernah berubah? Saya bisa jawab, ya, konstitusi kita sudah pernah berubah. Berapa kali berubah konstitusinya? Ya, nah, berubahnya 4 kali. Karena berubah, gitu ya, tidak sama dengan mengganti konstitusi. Nah, jadi begini, kalau mengganti konstitusi berarti konstitusinya itu sama sekali diganti. Bukan, tidak ada bagian-bagian dari konstitusi sebelumnya yang merupakan bagian dari konstitusi yang baru. Tapi dia berubah sama sekali, dan itu terjadi di Indonesia selama 4 kali. Ya, mengganti konstitusi dan kemudian merubah konstitusi itu berbeda. Kalau merubah berarti merubah, mengambil bagian-bagian dari konstitusi lama sebagai perbandingan untuk konstitusi yang baru. Hanya merubah sebagian dari konstitusi yang lama. Jadi di sini ada 4 kali penggantian konstitusi kita ya. Yang kita pertama kali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita, yang kemudian Undang-Undang Dasar 45 ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berlaku selama atau sekitar 4 tahun ya, sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kita harus tahu bagaimana bentangan sejarah kita tentang konstitusi ini, supaya ketika ada yang bertanya, kenapa sih konstitusi kita berubah, apakah konstitusi kita labil gitu ya. Nah, ini selalu ada faktor yang mendasari kenapa konstitusi itu berubah. Pertama, di 18 Agustus 1945 kita mensahkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, seperti kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan konstitusi yang dibuat oleh para founding father kita, dan kemudian kita juga sebetulnya belum direncanakan pada 17 Agustus itu akan mendapatkan kemerdekaan, karena pada saat itu Jepang kalah kepada Sekutu, dan akhirnya kita memanfaatkan kondisi vacuum of power itu sebagai momentum untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Hasilnya seperti yang kita bahas di awal, bahwa salah satu unsur negara itu harus punya konstitusi. Maka disahkanlah Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka pada saat itu. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman gitu ya,
atau seiring dengan waktu, uh, salah satu dari unsur terbentuknya negara tadi kan bukan hanya konstitusi, tapi harus ada pengakuan dari negara lain. Berdasarkan hukum internasional, seharusnya ketika Jepang menyerah kalah kepada sekutu, maka Indonesia itu harusnya kembali menjadi milik Belanda gitu, yang merupakan bagian dari sekutu, jadi tetap merupakan negara yang negara jajahan begitu. Sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang salah satu isinya adalah Belanda akan mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi Indonesia harus dirubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, dari hasil konferensi tersebut, maka Indonesia harus berubah bentuk negara yang tadinya republik menjadi negara yang serikat. Karena berbeda bentuk negara, maka konstitusinya pun harus berbeda pula. Hasil Indonesia pada saat itu membuat satu konstitusi baru yang dinamakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, ini berlakunya 27 Desember, seiring dengan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 45, kemudian sampai 17 Agustus 50. Nah, ini kita lihat rentangan waktunya 1949 sampai 1950, Desember sampai Agustus, tidak sampai 1 tahun ya. Nah, ini artinya konstitusi RIS ini tidak berlangsung lama di Indonesia. Kenapa coba? Nah, karena pada saat itu Indonesia menyadari bahwa Belanda ingin menjadikan negara kita negara yang serikat adalah karena Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Sadar akan hal itu, maka Indonesia berinisiatif membuat Badan Konstituante. Nah, Badan Konstituante ini dia punya fungsi untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Nah, kenapa tidak kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45, kan gitu ya pertanyaannya. Kan kita sudah punya undang-undang yang berbentuk republik, kalau alasannya tadi RIS itu untuk memecah belah Indonesia kembali. Nah, di sini kita tahu bahwa tadi Undang-Undang Dasar 45 tadi kan dibuat dalam keadaan yang cukup tergesa-gesa gitu ya. Karena kita didesak untuk segera memerdekakan diri pada saat itu. Nah, maka untuk membuat sebuah undang-undang dasar yang disusun secara baik gitu ya, pemerintah Indonesia pada saat itu mendirikan Badan Konstituante berfungsi untuk menyusun undang-undang dasar sementara. Apa sementara ya, karena belum disahkan gitu ya. Nah, ini kita lihat masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, ini berarti kan berlaku sekitar 9 tahun. Namun pada saat rentang waktu 9 tahun itu, konstitusi kita akhirnya tidak selesai-selesai. Perdebatan yang terjadi di Badan Konstituante kembali lagi ke masa Indonesia sebelum merdeka atau masa usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Perdebatan antara negara agama atau negara Islam gitu ya, dengan kaum nasionalis, kaum agamawan dengan kaum nasionalis, ini tidak kunjung selesai. Bahkan ditambah lagi kita tahun 59 itu melakukan, tahun 55 itu melakukan pemilihan umum pertama gitu ya yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali partai-partai politik dengan ideologi-ideologi baru masuk ke sistem pemerintahan, membuat konstitusi kita ini nggak selesai-selesai. Nah, dalam rentang waktu 9 tahun itu, maka Presiden Soekarno pada saat itu merasa geram gitu ya, dan akhirnya keluarlah dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah membubarkan Badan Konstituante dan memberlakukan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, begitu ya rentang waktunya. Nah, kemudian apakah sampai dengan saat itu Undang-Undang Dasar 45 itu berubah kembali? Ya tentunya ada perubahan.
pada tahun 1999 ketika masa reformasi berlangsung. Maka Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku 18 Agustus dengan yang berlaku 5 Juli 1959 itu adalah konstitusi yang sama. Nah, ini pertanyaan yang harus kita analisis lebih lanjutnya. Apakah Undang-Undang Dasar itu merupakan yang sama atau tidak? Itu adalah salah satu tugas yang akan saya berikan kepada Anda. Nah, kemudian selanjutnya kita ada perubahan. Nah, perubahan ini berbeda dengan penggantian Undang-Undang Dasar tadi. Kalau perubahan berarti kita sudah sepakat bahwa pada tahun 98 ketika reformasi itu digulirkan, kita sepakat untuk merubah konstitusi atau merubah undang-undang dasar kita, terutama yang mengatur tentang masa jabatan kepala negara. Oleh karena itu disepakatilah bahwa perubahan yang dilakukan oleh MPR pada saat itu dilakukan dengan cara adendum. Nah, bagaimana adendum ini? Adendum ini adalah cara merubah Undang-Undang Dasar 45 dengan tidak mengubah bentuk aslinya. Artinya, di sini kalau Anda membuka Undang-Undang Dasar 45 kita, kalau beli buku Undang-Undang Dasar 45 itu agak tebal ya, padahal cuma 37 pasal. Nah, itu agak tebal karena kita dalam Undang-Undang Dasar 45 ini tidak mengubah atau tidak menghilangkan isi dari konstitusi yang lama atau Undang-Undang Dasar 1945 yang lama. Sehingga perubahan, 4 kali perubahan itu ada keseluruhannya 4-4-nya dalam buku Undang-Undang Dasar 45. Nah, atau kita lihat dalam pasal per pasal, di situ Anda bisa menemukan ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Nah, ini menunjukkan kapan pasal tersebut atau ayat tersebut dirubah. Kalau bintangnya 1 berarti perubahan pertama. Nah, kalau 2 perubahan kedua dan seterusnya. Nah, perubahan pertama ini ditetapkan tanggal 19 Oktober 99. Sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14 sampai 21 Oktober 99. Tahun 99 berarti kita mengamandemen pertama Undang-Undang Dasar 45. Pasal yang dirubahnya Anda bisa baca sendiri karena semakin ke sana ya, makin banyak pasal yang dirubahnya. Tapi Anda masih bisa lihat pasal aslinya ada di Undang-Undang Dasar kita. Nah, perubahan kedua terjadi 18 Agustus tahun 2000, yang dirubahnya banyak sekali. Kemudian perubahan ketiga itu terjadi 9 November 2001, makin banyak. Di perubahan keempat makin banyak juga. Tanggal 10 Agustus 2002. Nah, baik. Nah, di sini kita bisa simpulkan gitu ya. Terakhir, kesimpulan kita kembali ke pertanyaan saya yang tadi, apakah Undang-Undang Dasar 45 itu termasuk yang rigid atau yang fleksibel? Kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 kita, pasal 37, di situ tercantum, ya, tercantum bagaimana cara untuk merubah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita. Di situ dijelaskan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45, artinya Undang-Undang Dasar 45 ini bisa dirubah, tapi dengan ketentuan. Satu, wacana atau usul perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu harus dihadiri minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR. Nah, kemudian setelah datang 1/3 jumlah anggota MPR, maka nanti untuk persetujuan, ini baru disetujui ya, atau usulan perubahannya, itu harus disetujui minimal 2/3 dari anggota MPR. Oke, baik. Kemudian nanti di tahap yang ketiga, untuk perubahan, usulan perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang disetujui itu harus disetujui minimal 50% plus 1.
Nah, artinya di sini Anda bisa simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu adalah undang-undang dasar yang bisa dirubah tetapi melalui tahap-tahap tertentu. Kemudian pertanyaan terakhir, rigid atau fleksibel? Saya serahkan kepada Anda untuk menjawab apakah konstitusi kita ini termasuk konstitusi yang rigid atau yang fleksibel. Oke, baik. Sekian pertemuan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.